Namun yang akan kita bicarakan sekarang yaitu pemakaian kain sarung di daerah Minangkabau atau di daerah Minang seperti yang selama ini kita ketahui. Kain sarung ini sesuai dengan pemakaiannya juga ada nama-nama kain sarung itu sendiri. Sebenarnya misalnya seperti kain sarung dipakai oleh orang laki-laki dinamakan baserong. Sedangkan kain sarung kalau dipakai di atas lutut itu namanya kain sampiang. Dan kain sarung apabila dipakai oleh perempuan itu namanya kamban atau juga yang populer juga dengan nama kode. Ondeh mandeh, rancak bana. Selamat bertemu kembali dengan Triha Channel, saluran yang membahas tentang budaya, pariwisata, dan kehidupan seputar rumah gadang. Kali ini kita akan membicarakan tentang apa itu serong, kain sampiang, kodek, dan kamban. Namun sebelumnya tekan tombol subscribe bagi yang belum dan like and share. Bagi masyarakat Nusantara tidak terkecuali wilayah Minangkabau, kain sarung merupakan pakaian tidak asing lagi. Kain sarung ini juga banyak dipakai oleh negara-negara seperti di Asia Tenggara dan juga di India, Pakistan, dan Bangladesh. Jadi kain sarung itu sudah merakyat dan memasyarakat dari zaman dahulu. Namun yang akan kita bicarakan sekarang yaitu pemakaian kain sarung di daerah Minangkabau atau di daerah Minang seperti yang selama ini kita ketahui. Kain sarung ini sesuai dengan pemakaiannya juga ada nama-nama kain sarung itu sendiri. Sebenarnya misalnya seperti kain sarung dipakai oleh orang laki-laki dinamakan baserong. Sedangkan kain sarung kalau dipakai di atas lutut itu namanya kain sampiang. Dan kain sarung apabila dipakai oleh perempuan itu namanya kamban atau juga yang populer juga dengan nama kode. Makanya sekarang kita akan bahas dulu mulai dari kain sampiang. Kain sampiang ini sejarahnya yaitu pada saat zaman dahulu bangsa-bangsa Eropa mulai memasuki Nusantara, maka tersebutlah di dalam satu cerita bahwa bangsa Spanyol atau pelaut Spanyol mendarat di daerah Melayu atau Minangkabau dan mempersunting seorang putri Melayu atau putri Minangkabau. Dan pada saat duduk bersanding di pelaminan, maka kita kan sudah melihat ya selama ini ya bahwa pakaian-pakaian dari orang Spanyol itu seperti yang pakaian celana yang dipakai oleh matador. Ya. Matador pakainya ketat, sempit, dan tanggung, biasanya cuma sampai betis. Dan itu kalau misalnya dipakai oleh seorang laki muda, pakaian sempit, celana sempit seperti legging begitu, itu kelihatannya kurang sopan ya duduk di pelaminan. Maka di saat pengantin itu duduk bersanding antara laki-lakinya orang Spanyol dan perempuannya orang Minang, Melayu, itu maka ada inisiatif dari seorang ibu-ibu melemparkan kain sarung
untuk menutupkan bagian yang terdapat antara pinggang dan lutut orang Spanyol tersebut. Maka itulah awal mula sejarahnya kenapa dipakai kain sarung antara lutut dan pinggang itu yang dinamakan serong sampiang atau kain sampiang. Dan ini juga seiring berjalannya waktu, maka ini mempunyai arti-arti tersendiri, ya. Seperti misalnya dipakai pada lelaki, dan kain sampiang ini biasanya dipakai pada acara-acara resmi, ya. Jadi pada masa-masa selanjutnya pemakaian kain sampiang ini juga disesuaikan dengan kondisi dan keadaan si pemakainya, yaitu agar orang lain tahu bahwa yang memakai kain sampiang tersebut apakah dia seorang pemuda yang belum nikah ataukah dia sudah menikah. Apabila kain sampiang ini dipakai oleh seorang pemuda yang belum menikah, itu biasanya bawahnya kain sampiang tersebut berada di bawah lutut, ya. Jadi adanya di bawah lutut. Jadi tempurung lututnya tidak kelihatan. Itu pertanda bahwa yang memakai kain sampiang tersebut dia belum menikah. Sedangkan bagi bapak-bapak yang sudah menikah, itu pemakaian kain sampingnya yaitu bawah kain samping itu terletak di atas lututnya. Nah, jadi tempurung lututnya itu kelihatan, ya. Jadi itulah aturan-aturannya, mungkin yang pada saat ini sudah banyak orang yang nggak tahu, tapi begitulah sebenarnya adat pemakaian kain sampiang tersebut. Jadi serong kain sampiang ini juga ada yang dinamakan dengan serong sampiang niru tagantung. Ya, niru tagantung yaitu alat yang untuk penampi beras itu disebutnya niru. Makanya dia menyerupai niru itu kondisinya tergantung, jadi tidak diikat dengan ikat pinggang, maka dia akan tergantung, itu biasanya. Dan itu adalah lambang dari suatu daerah di Minangkabau, yaitu di Alam Surambi Sungai Pagu. Dan itu juga mempunyai arti bahwa niru tergantung itu adalah Sungai Pagu itu adalah berdiri sendirinya, dia tidak di bawah kekuasaan Pagaruyung. Jadi makanya tapi tetap di dalam alam Minangkabau. Makanya di dalam ungkapannya disebut masih dalam kain saruang nan salai. Jadi dia itu adalah Minangkabau tapi tidak di bawah Pagaruyung. Itulah artinya niru tagantung. Makanya setiap daulat yang dipertuan Raja Alam Sungai Pagu memakai sesampiang pada pakaian adatnya, itu selalu sesampiangnya itu menggunakan model yang disebut dengan niru tagantung tersebut. Itu adalah masalah kain sampiang. Setelah itu kita mungkin akan mengenal juga yang disebut kain saruang. Kain saruang atau serong ini dipergunakan oleh laki-laki, dan ini juga ada tata cara dan ada juga hikmah-hikmah di balik pemakaiannya. Yaitu misalnya kain sarung tersebut yang digunakan oleh laki-laki yang belum menikah. Cara pemakaiannya yaitu begini. Jadi kepala kain tersebut tarik ke depan. Setelah itu dipelintir, setelah dipelintir, lantas dilipat ke arah luar dan posisinya di tengah. Itu tandanya bahwa orang yang memakai kain sarung tersebut belum menikah atau masih bujangan. Sedangkan bagi pemakai kain sarung yang sudah menikah, pemakaiannya adalah dengan cara yaitu itu akan kain sarung tersebut dilipat kepalanya arah ke samping, baik ke kiri maupun ke kanan. Setelah itu dilipat, ditutup, lantas digulung ke keluar.
sehingga lipatan dari yang paling depan dari kain sarung ini itu menghadapnya ke samping, berbeda dengan kain sarung yang tadi digunakan oleh yang belum nikah. Makanya itu adalah yang kebiasaan-kebiasaan dulu sebenarnya memberi tanda-tanda ke orang ramai bahwa begitulah kondisinya, bahwa orang ini belum nikah dilihat dari cara dia pakai kain sarung. Jadi dengan cara-cara tersebut orang nggak perlu bertanya lagi apakah dia itu sudah menikah apa belum, tapi dengan melihat tata cara dia memakai kain sarung, sebenarnya orang tua-tua dulu sudah tahu. Tapi kalau sekarang mungkin orang sudah nggak masuk perhatian lagi yang begituan ya. Begitu juga dengan kaum perempuan. Kaum perempuan, kain sarung yang digunakan oleh kaum perempuan tersebut adalah yang disebut dengan kamban, atau di Minangkabau yang di daerah-daerah lain mungkin disebut dengan kodek ya. Bedanya kain sarung perempuan ini dengan kain sarung laki-laki yang disebut kamban atau kodek tersebut, yaitu itu motifnya. Kalau kain sarung untuk laki-laki itu biasanya motifnya polos, garis-garis atau kotak-kotak ya. Sedangkan kalau misalnya kain sarung yang digunakan oleh kaum perempuan ini biasanya berbunga-bunga dan lebih familiar lagi, yaitu kain sarung motif batik, kain batik yang disebut juga kain Jawa itu. Nah, itu juga penggunaannya begitu. Jadi kalau misalnya dia masih masih belum nikah, masih gadis, itu juga begitu. Kepala kain sarungnya itu diaduk di depan, sudah itu dipelintir sedikit, lantas diripat ke arah dalam. Berbeda dengan yang orang laki-laki tadi. Kalau orang laki-laki kan digulungnya keluar, kalau orang perempuan digulungnya ke dalam. Begitu juga bagi perempuan-perempuan yang sudah menikah, yang sudah berumah tangga, itu juga kain sarung itu, kepala kain sarung itu ditariknya ke samping. Jadi lipatannya arah ke samping, baik ke kanan maupun ke kiri. Setelah itu ujungnya diselipin, ditarik ke arah dalam, dilipat ke arah dalam. Begitulah ini namanya cara pemakaian-pemakaian, dan orang umum tahu bahwa yang memakai kain sarung atau memakai kodek atau kamban tersebut, apakah dia sudah menikah apa belum, apakah dia itu posisinya bagaimana. Dan ada juga mungkin ya yang sebagian informasi ini yang masih belum tahu ya, kalau pada zaman dahulu itu juga ada tata cara pemakaian kain ini yang menandakan bahwa orang ini sudah jadi janda atau sudah jadi duda, yaitu waktu dia melipat kain sarung atau kambannya ini, itu ada bagian yang dilepas ke arah luar seperti menyuntai keluar gitu ya. Nah, itu pertanda bahwa orang tersebut sudah menjadi janda atau sudah nggak ada pasangan lagi lah, sudah bercerai atau tinggal mati atau bercerai hidup gitu ya. Nah, situ gitu. Dengan cuman melihat kain sarungnya. Jadi dengan hanya melihat tata cara penggunaan kain sarungnya. Begitulah halus budinya orang zaman dahulu, dan kita tidak perlu banyak bertanya atau kita tidak perlu kepo kalau kata orang sekarang. Dan dari cara pemakaian kain sarung atau pakaian-pakaiannya itu, orang sudah tahu apa status si pemakai kain sarung tersebut. Demikianlah mungkin sekelumit kisah atau cerita tentang pemakaian kain sampiang, kain sarung, kamban atau kode yang berlaku di Minangkabau. Itu pada zaman dahulu. Kalau sekarang memang sudah mulai susah kita mencari kaum perempuan yang masih memakai kodek atau kamban tersebut. Juga laki-laki. Namun ada satu lagi yang ini, pemakaian kain sarung. Di kain sarung laki-laki yang berwarna gelap ya, warnanya hitam atau coklat-coklat tua gitu, yang kotak-kotak atau mungkin yang biasanya yang kotak-kotaknya agak kecil itu apabila dipakai oleh kaum perempuan, dijadikan selendang atau
ditaruh di atas pundak, itu pertanda bahwa orang perempuan tersebut adalah orang yang pergi bertakziah, orang yang pergi melawat ke tempat orang meninggal. Jadi kalau melihat di Minangkabau ada orang perempuan memakai kain sarung menjadi selendang atau menjadi penutup pundaknya di ini ya, disangkutkan seperti ini ya, seperti ini, itu pertanda bahwa orang tersebut sedang pergi melawat orang meninggal atau kerabatnya yang meninggal atau tetangganya. Itulah tanda-tandanya bahwa orang yang pergi melawat tersebut menggunakan kain sarung laki-laki yang ditaruh di pundaknya. Demikian sekelumit tentang cerita kain sarung, dan semoga ini juga bermanfaat bagi yang tahu. Mungkin ini sekedar mengulang-ulang ingatan lagi, sedangkan bagi yang belum tahu, begitulah keadaannya pada zaman dahulu, dan sekarang juga masih ada digunakan, tapi mungkin sudah sebagian kecil orang yang menggunakan tradisi-tradisi seperti itu. Dan demikian, sampai jumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih. Wassalam.